Halo, selamat malam bosku. Kali ini kita pengerjaan panel AMF ATS ya, buat genset. AMF ATS buat genset ya. Seperti ini rangkaiannya. Sekaligus chargernya juga. Ini kita ATS nya memakai merek Fox yang 63 ampere, ini buat keluaran 0 ya, netral, karena ini buat gedung, dua lantai, sama buat peralatan pabrik rumahan ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini keluaran dari fase 1, yang sebelah kiri fase 2, karena di sana ada 2 kWh ya, jadi kita bikin bisa menyesuaikan, bisa custom. Ini genset menggunakan genset 1 pas daya 10.000, karena ini sudah ada ya daya 10.000. Jadi kita pakai ATS yang 4 volt, karena kan yang meterannya itu kWh nya itu pakai yang token semua ya, jadi netral itu nggak bisa nyatu ya. Ini masih lagi dalam tahap finishing. Ini bagian pintunya. Ini gensetnya menggunakan baterai 12 volt ya. Modulnya kita pakai modul auto start, bukan yang AMF ATS. Jadi AMF buat apa namanya, sensingnya kita bikin sendiri pakai relay. Nah, ini buat auto startnya, sensingnya pakai relay. Ini bagian pintunya. Nah, karena ininya panel, termasuk panel 1 pas ya, jadi kita pakai lampu indikator 1 pas, cuman nanti tutupnya kita ganti pakai warna yang kuning saja. Ini yang paling bawah ini bentar ya, kita diriin ya. Kita mulai dari bawah. Ini buzzer ya, buzzer ini bukan buzzer, apa namanya, emergency ini dipergunakan hanya untuk genset ya, karena buat matikan ATS nya belum support. Harus ganti tipe kalau mau yang pakai ini, yang ATS 160 ampere ya. Ini yang 63 belum bisa dikasih switch eksternal ya, buat tripping. Nah, yang kedua itu ada selektor on off, itu buat hidupin si dipsinya ini, jadi pakainya itu ya, pakai switch. Misalkan posisi genset supaya jangan hidup, gak usah tekan-tekan di dipsinya lagi, kita tinggal offin aja yang ini. Nanti genset akan tidak mau hidup ya, atau nggak bisa start, nggak ada respon lah ya. Ini dipergunakan ketika ruangan itu lagi nggak ada orang ya, atau lagi libur gitu. Nah, jadi bisa di offin dari sini ya. Oke. Yang ketiga ini yang lampu merah, ini lampu DC ya. Ini buat tegangan DC aki dari baterai ya. Ini yang lampu dari baterai. Terus yang sebelah sini buat chargernya. Ini chargernya kita
setting kalau posisi genset hidup, si charger ini harus mati. Supaya apa? Karena di genset sendiri itu kan sudah ada alternator ya, atau baterai chargernya sendiri, jadi biar nggak tabrakan. Makanya kita setting itu ketika genset hidup, charger harus posisi off. Ketika genset mati, charger harus standby. Ini indikator charger ya. Nah, buat dipsinya kita pakai yang tipe, bentar, buat dipsinya, nah kita pakai 3110 ya. Ini settingannya sangat simpel sekali. Nanti kita coba tes kalau sudah dikonekin ke genset ya. Ini gensetnya masih belum datang, belum ada ini sih, belum datang, katanya hari Sabtu dibawain ke sini. Buat yang ke berapa ini ya, ke-6 buzzer. Buzzer ini buzzer DC ya. Ini buzzer tegangannya DC 12 volt. Ini keluaran dari si dipsi ya. Kalau ada trouble di genset, misalkan udah 3 kali setar genset nggak mau hidup, nanti alarm ini bunyi ya. Atau misalkan ada darurat di genset, mau matikan genset, tinggal tekan buzzer aja. Tinggal tekan ini emergency ya, tekan emergency stop, nanti alarm akan bunyi dan genset juga akan mati. Buat yang paling atas ini, yang paling sebelah kiri ya, yang ini yang merah. Yang merah ini buat tegangan PLN, karena ini pakai daya 1 pas dan kita hanya menggunakan indikator satunya saja ya, buat meteran 1. Yang bagian tengah ini keluaran atau beban ya, buat beban. Nah, ini posisinya standby langsung dari input PLN dan input genset ya, yang sebelah sini ya. Kalau ini kita ngambil dari output ATS ya, atau buat di beban. Oke. Nanti sistem kerjanya kita bikin video lagi, cara kerja ini. Ini buat merangkainya cukup simple ya, dipsi 3110 ini. Ini yang digunakan hanya beberapa, nah ini ya, hanya beberapa terminal yang digunakan. Bagian atas cuman pakai 2, yang bawah kita pakai 1 2 3 4 5 6 7, pakai 7 terminal ya. Ini masih dalam proses finishing ya. Ini bahannya juga masih belum komplit ya. Relay 12 voltnya belum datang, mungkin besok katanya. Nah, buat MCB yang paling kanan ini, yang 3 ini buat power DC, terus buat pengaman aja ini ya. Ini buat power DC, buat baterai charger, sama buat apa itu ya satunya, baterai charger buat keluaran dari genset ya. Harus balik dari genset. Yang 3 ini baterai charger, terus arus DC sama keluaran dari genset itu ya, 220 ya. Kita di sini yang buat KWH1 kita pakai yang besarnya itu, ada yang 10 ampere. Nanti kita lepasin semua ininya. Ini masih MCB 3 pas karena ini bahan-bahan sisa ya di gudang habis perakitan panel blower gitu. Si bos minta bikin panel AMF HTS. Nanti ini kita lepasin. Nanti kita gunakan satu-satu ya, dilepasin semua.
Nah, buat yang sisi paling kiri ini kita pakai 10 yang C10, yang tengah yang 2 pol ini kita pakai yang 10. Nah, yang bagian 3 buat beban-beban yang berat ya, kita pakai ada MCB yang besar, ada ukuran 32 ampere. Itu sudah berlebihan ya. Nah, harusnya di 10 semua juga udah cukup. Malah yang 2 ampere nggak ada, ini nggak pakai karena kita pakai yang sisa. Nanti buat pengamannya sendiri tuh langsung dari KWH nya aja buat ngetrip. Ini hanya buat matiin jalur ya, karena kita memakai bahan-bahan yang sudah ada. Meskipun kurang aman. Nah, buat yang paling bawah ini, bukan paling bawah, yang tengah ini kita chargernya pakai smart gen, charger smart gen 12 volt ya. Nah, jadi charger ini sistem kerjanya, kalau posisi PLN dia standby ya, terus kalau posisi genset dia off. Misalkan mau dipanaskan gitu, mau manaskan genset itu bisa, nggak masalah sama charger ini, karena charger ini ngikut ke keluaran dari genset ya. Kalau genset ngeluarin power, charger ini akan mati, akan berhenti bekerja. Nah, relay di sini kita memakai 5 relay, yang 3 buat tegangan AC 226, yang 2 buat start engine sama fuel ya, pakai yang 12 volt. Ini kita pakai relay MK2P semua. Buat relaynya yang 2 unit ini belum datang ya. Nah, kita ini yang bagian atas ini kita nggak pakai ya, ini kita nggak pakai. Rencana pengen dibikin emergency, cuman tanya-tanya katanya belum bisa katanya. Mudah-mudahan ada yang bisa settingin ini, bisa langsung komentar, karena saya juga belum pernah pakai yang merek ini, yang model gini ya. Nah, jadi belum tahu buat ngetripinnya di mana gitu, buat kembaliin COS ke arah nolnya ini. Kita buat sisi yang paling kiri ini buat netral ya. Nah, kita nggak pakai itu karena kita sekali lagi kita memakai bahan sisa ya, memakai bahan sisa. Ini kita pakai TR60, jadi ini buat N1 dan ini N2 ya, ini dua terminal semua nih, N1 N2. Nah, karena meterannya beda fasa, kalau netralnya di join nanti timbul temper. Nah, buat yang sisi paling kanan ini, nah sisi kanan ini, kalau yang ini yang pertama buat plus baterai ya, ini min baterai, ini fuel. Nah, yang ini buat start engine. Yang 2 ini keluarannya harus positif ya. Nah, jadi ini misalkan posisi gensetnya tidak terlalu jauh dari panel, ini bisa langsung menggunakan keluaran dari sini. Misalkan gensetnya lumayan jauh, kita pergunakan tambahan lagi di sananya, dikasihin relay, biar bebannya itu nggak terlalu berat, biar arusnya nggak hilang di jalan. Oke, mungkin seperti itu info yang bisa saya bagikan. Barangkali ada yang tahu buat sistem ATS ini, saya harap bisa kasih saran ya, bisa berbagi ilmu sedikit. Nah, buat teman-teman yang belum paham juga, ini bisa tanyakan kalau misalkan ada yang dapat seperti ini, cara pemasangan atau sistem kerjanya bagaimana, bisa langsung tanyakan saja ya. Oke. Oke teman-teman, ini agak sedikit sulit karena kabelnya besar-besar semua. Ini buat output
PLN nya di atas semua ya buat output ini. Baik ya, saya pamit, sekian dan terima kasih.